Pacaran bukan silaturahmi. Apakah jika putus pacar, putus silaturahmi? Salah satu di antara upaya setan untuk menggoda manusia adalah dengan membisikkan kata-kata indah untuk menjadi alasan pembenar bagi maksiat yang dilakukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Mereka saling membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia." Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dulu orang jahiliyah menghalalkan bangkai yang itu jelas menjijikkan. Namun mereka beralasan bangkai itu yang menyembelih Allah, mengapa dilarang? Dulu orang jahiliyah membenarkan syirik dengan alasan, andai Allah menakdirkan kami tidak syirik, kami akan tinggalkan kesyirikan. Karena dibiarkan syirik, bukti Allah setuju dengan syirik kami. Orang pemuja kubur abad ini, mereka melestarikan syirik di kuburan wali dengan dalih mengagungkan orang soleh. Ada wanita yang mengumbar auratnya yang itu memalukan, namun dia tega melakukannya karena alasan tubuh ini anugerah yang layak untuk dibagikan. Ada pejabat yang melegalkan khamar yang jelas membahayakan, namun dia beralasan tidak ada orang mati karena bir. Dan seterusnya, sejuta alasan lainnya yang itu sejatinya bisikan setan yang disampaikan kepada pasukannya. Karena itulah Allah menyebut godaan setan dalam menyesatkan manusia dengan khutuwat asyaiton, langkah-langkah setan. Setan tidak mengajak Anda untuk maksiat hanya dengan satu langkah, tapi dia menggiring kita sedikit demi sedikit dalam tahapan yang kita mengira itu kebaikan. Ada seorang ulama yang pernah menasihatkan, sesungguhnya setan menyuruh manusia untuk menuju 70 pintu kebaikan agar menggiring mereka kepada satu pintu kejahatan. Dan benar apa yang beliau sampaikan. Pacaran bukan silaturahmi. Mohon ditanamkan baik-baik di lubuk hati setiap muda-mudi yang dirundung asmara. Siapa yang bilang pacaran itu menjalin silaturahmi? Jangan-jangan sumbernya dari setan. Dia hendak memotivasi muda-mudi untuk mendekati zina dengan pacaran. Alasannya untuk menjalin silaturahmi. Jika Anda memiliki prinsip semacam ini, berarti Anda mempercayai tipuan iblis. Makna silaturahmi. Kata silaturahim atau silaturahmi terdiri dari dua kata, silah artinya hubungan dan rahim atau rahmi artinya rahim ibu, tempat janin sebelum dilahirkan. Sehingga yang dimaksud silaturahim adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, sanak atau saudara yang masih memiliki hubungan rahim atau hubungan darah dengan kita. Dengan demikian, kata ini tidak bisa digunakan untuk menyebut hubungan yang dilakukan antar tetangga, teman dekat, kolega bisnis, rekan kerja, apalagi pacar, yang mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan kita. Namun sekali lagi, kata ini hanya khusus terkait jalinan hubungan antar kerabat yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan. Demikian penjelasan Al-Qadhi Iyad, Tawdihul Ahkam. Beberapa kasus hubungan pertemanan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram terkadang beralasan dengan kata ini. Silaturahmi, ketika diingatkan, jangan pacaran. Jangan melakukan komunikasi dengan lawan jenis yang bisa mengundang syahwat. Alasannya, saya tidak ingin memutus silaturahmi. Masya Allah, mereka telah menjadi korban tipuan setan. Setan mengelabuhi hubungan haram atau minimal dengan mengantarkan kepada yang haram. Dengan alasan ini seolah menjadi hubungan halal dan bahkan mendatangkan pahala, yaitu silaturahmi. Batasan-batasan keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahminya. Al-Qadhi Iyad menjelaskan bahwa ulama berselisih pendapat tentang batasan keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahmi dengannya. Pendapat pertama, setiap keluarga yang masih memiliki hubungan mahram, di mana andaikan dua keluarga ini, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, maka tidak boleh menikahkan keduanya. Pendapat ini berdalil dengan hadis yang melarang seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita dengan saudaranya atau bibinya sekaligus. Karena hal ini bisa menyebabkan putusnya tali silaturahim antara keduanya. Berdasarkan pendapat ini, maka sepupu tidak termasuk kerabat rahim, karena sepupu halal dinikahi. Pendapat kedua, semua keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan saling mewarisi, baik mahram maupun bukan mahram. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, yang berhak mendapat warisan darimu adalah keluarga dekatmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Pendapat kedua ini lebih benar insya Allah. Tawdihul Ahkam. Hati-hati dengan CLBK. CLBK, cinta lama belum kelar.
terkadang memicu episode berikutnya, hingga janjian ketemu untuk melepas rindu. Sayangnya, layar telah terkembang, bahtera keluarga tengah berlabuh, akan sangat berbahaya jika sampai tertabrak karang. Anda tahu apa motivasinya? Niatnya sih untuk silaturahmi. Lupakan, ketika tidak ada harapan untuk bersamanya, ada 1000 harapan untuk bersama yang lainnya. Jangan paksakan untuk menangkap buih yang terbang menghilang. Memutus silaturahmi itu dosa besar. Bahkan ini kebiasaan orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, apa kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Karena cita-cita besar orang munafik Madinah mengajak umat manusia untuk kembali kepada budaya jahiliyah. Allah mengancam orang yang memutus silaturahim akan diputus kesejahteraannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rahim pernah mengadu kepada Allah, meminta perlindungan dari terputus hubungan. Kemudian Allah memberi jaminan yang artinya, tidakkah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Kata Rahim, tentu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, itu jatah untukmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dari sini kita hendak menggarisbawahi, jika menjauhi pacaran berarti memutus silaturahmi, berarti tidak pacaran statusnya dosa besar? Karena itu jangan lancang menyebut pacaran sebagai silaturahmi. Karena jika demikian, ketika Anda menolak pacaran, berarti Anda menolak silaturahmi dan itu dosa besar. Demikian, Allahu a'lam.